ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الوجود. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رسول الله لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. لك شفاعة يا رسول الله. يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ibu-ibu mohon maju ke depan, yang sudah berada di dalam masjid, yang di luar masjid agar dapat masuk ke dalam, yang bapak-bapak merapat kena bak tengah mandum agar tertib acara kita segera kita mulai. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang pertama, marilah sama-sama kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu taala, yang mana oleh Allah pada malam yang berbahagia ini kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, kesempatan hingga bisa berhadir di masjid raya yang kita banggakan ini sambil kita niat itikaf dan mengikuti pengajian beserta zikir nantinya. Selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari lautan yang penuh dengan kemaksiatan ke daratan yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah menegakkan kalimah tauhid, yakni kalimah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini juga telah diperjuangkan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf dari kampung ke kampung, kota ke kota, provinsi ke provinsi, hingga telah berkembang se-Asia Tenggara, yaitu mengajak masyarakat kembali berzikir mengingat Allah agar selamat hidup dunia wal akhirat. Kata-kata ketakziman kemuliaan kita bersama kepada murabbi kita bersama, wali agama Aceh, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Semoga Abuya dan keluarga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemuliaan juga kepada Imam Masjid Raya, BKM, seluruh keamanan Masjid Raya yang telah mendukung penuh kegiatan zikir pada malam yang berbahagia ini. Kemuliaan kita bersama kepada guru kita yang senantiasa hadir bersama kita, pimpinan dayah Raudhatul Hikmah Amraniyah Al-Waliyah Gampung Pangoraya, yaitu Abi Haji Syukri Daud Pango. Semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus mensyiarkan ilmu-ilmu agama agar kita semua selalu dalam majlis yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Inilah harta warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kepada Bapak Ilyas, Komandan MPTT Asia Tenggara, pada Abi Hamdani hadir bersama kita, Wali Kutaraja Tengku Ahmadi, Wali M Nur Lambitra, Wali Kawin Tengku Amir, juga seluruh wali-wali kampung, pejuang Tauhid Tasawuf, Ketua Kebun Surga, khadam-khadam umat yang telah berhadir di Masjid Raya yang kita cintai ini. Juga hadir Ketua P2T, P2T, RP2T, seluruh jamaah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf yang dimuliakan Allah. Sambil kita itikaf di dalam masjid, tentunya rutin setiap malam Senin di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita banggakan ini, kita mengadakan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, zikir ratib seribe beserta tawajuh, salat sunat taubat, dan mengikuti ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Terutama pada malam yang berbahagia ini, yaitu pembacaan makalah yang insyaAllah akan dibacakan langsung oleh Tengku Misral Huda. Kepada Tengku Misral Huda, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Abuya selaku guru rohani kita, mursyid kita, semoga Abuya beserta keluarga sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Begitu juga ta'zim kita kepada guru kita Abu Pango, Abu Abi lainnya yang sudah berhadir, dan juga kepada para wali Nanggro MPTT, Gubernur MPTT, teristimewa buatnya, pejuang, pecinta Tauhid Tasawuf dan kesufian, serta zikir ratib seribe. Baiklah, untuk menghematkan waktu, langsung saja kami membacakan Risalah Tauhid Tasawuf atau makalah Abuya. Pada malam ini temanya Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pertanyaan terhadap anggota Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Yang pertama, apakah Anda telah dapat memperbaiki nafsu dengan bertaubat dan tidak cinta dunia? Yang kedua,
apakah anda telah dapat beribadah dengan syarat dan rukun serta hutur hati, ikhlas karena Allah dan istiqamah? Yang ketiga, apakah anda berkemauan untuk mencintai Allah dan Rasul? Yang keempat, apakah anda telah dapat berakhlak dengan sabar dan tawadhu? Yang kelima, apakah anda terlihat keberadaan Allah pada diri anda dan alam semesta? Yang keenam, adakah anda merasa sedih dengan kelalaian-kelalaian yang anda lakukan dan juga masyarakat di sekeliling anda? Yang ketujuh, apakah anda bisa hidup dengan Allah, tidak dengan diri anda dan asbab agar anda sampai kepada hadrat, fana pada Allah dan baqa dengan Allah? Hilang perbuatan nafsu dan sifat anda dan zat anda atau wujud anda, agar anda dapat bersama Allah, tidak selain Allah, termasuk diri anda dan alam semesta. Hadirin yang berbahagia, bila mana anda dapat melakukannya, berarti anda sudah dapat menjadi anggota tauhid tasawuf. Kalau tidak, sia-sia anda mengaji. Arang habis besi binasa, tukang tiup sia-sia. Terutama tengku-tengku di pesantren dan anggota majlis pengkajian Balai Abati. Wallahu a'lam bisawab. Wassalam, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Darul Ihsan, 5 Desember 2024. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tengku Misral Huda, pemuda pejuang tauhid tasawuf yang telah membacakan makalah yang sangat mulia ini pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat untuk perjuangan kita bersama dari sahabat, tetangga dan kampung-kampung kita semua. Baiklah, marilah kita dengar komentar singkat dari makalah ini yang insyaAllah akan disampaikan langsung oleh Komandan MPTT Asia Tenggara kepada Bapak Ilyas. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini masih diberi kekuatan kesehatan kita dapat melaksanakan zikir dan latihan di Masjid Raya yang mulia Abuya beserta Umi dan Nyak, yang saya hormati Imam Cik daripada Masjid Raya dan seluruh pengurus, yang kemudian Abi Syukri Daud Pangoh dan seluruh jamaah yang sudah hadir di sini. Baiklah, saya mencoba komentar saja. Yang pertama, sebelum saya komentar, kita ada undangan seluruh jamaah yang ada di Masjid Raya ataupun jamaah Banda Aceh. Kita diundang oleh Abu Yus Wali di Pesantren Darussalam dalam rangka pertemuan ulama Aceh dan sekaligus peresmian balai beliau pada hari tanggal 15 hari Jumaat pagi. Berarti paginya Jumaat diadakan yang dibuka langsung oleh, insyaAllah kalau tidak ada halangan, oleh wakil gubernur langsung dibuka. Kalau ada gubernur sesuai dengan silaturahmi Abu Yuswali dengan gubernur ataupun dengan wakil gubernur dan wali Nangrau yang sudah dilaksanakan
bulan yang sudah lewat. Itu undangan seluruhnya mohon dihadiri karena pertemuan daripada ulama Aceh sekaligus peresmian balai dayahnya. Harinya hari Jumaat tanggal 15, malamnya baru acara zikir Abuya malam Sabtu. Hari Sabtu kita ikut seperti biasa di tawajuh di Darul Ihsan. Inilah berkan sekilas pengumumannya. InsyaAllah Abuya kalau tidak ada halangan, kita tanggal 28 bulan Juni. Tempatnya apakah di Masjid Raya ini? Selaku wali agama akan berkunjung ke sini Masjid Raya. Kalau tidak ada tempat lain, kalau memang ada acara di Melabuh, berarti kita malam Selasa. Kalau tidak ada acara Melabuh, berarti hari Senin, hari Minggu malam Senin di Masjid Raya. Ini pengumumannya. Baiklah, saya sekelas untuk menyampaikan saja beberapa pertanyaan terhadap anggota Majlis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Ini pertanyaan daripada Abuya untuk kita. Yang pertama, apakah anda telah memperbaiki nafsu atau bertobat? Karena Abuya selalu mengatakan bagaimana nafsu kita selalu harus bersih. Kita nafsunya diuji oleh teman kita sendiri, oleh keluarga kita sendiri. Itu latihan-latihan nafsu. Baik teman-teman kita, kalau memang sudah bersalah, kita selalu melakukan taubat, mengucapkan astagfirullahaladzim, bertobat kepada Allah. Karena semua itu adalah kehendak daripada Allah, tidak ada kehendak kita. Baik buruknya semua di dunia ini kehendak pada Allah. Baik manusia ini, kalau Allah membalik-balikkan hatinya, itu adalah mengikutinya. Seperti malam ini Allah membalik-balik hatinya, banyak yang datang. Allah memanggil kita untuk berzikir. Karena Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembahnya Allah, tidak ada menyembah manusia. Yang kedua, apakah telah dapat beribadah dengan syarat dan rukun serta hudur hati ikhlas terhadap Allah? Apakah kita, yang kata syariatnya sudah kita belajar dengan bagus? Berarti ada salat, kalau kita salat hakikat, salat syariat, salat hakikat. Arti salat syariatnya hanya kita ingat kepada diri kita sendiri. Begitu Allahu Akbar, kita salatnya hanya ingat kepada pekerjaan kita. Besok di mana dapat uang, di mana dapat pekerjaan kita. Tapi kalau kita sudah menghadap Allah, semua ketentuan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak daripada kita. Kembalikan kepada Allah. Semua sesuatu harus kita kembalikan kepada Allah. Syariatnya wajib kita usaha. Apabila tidak dapat, berarti kembalikan kepada Allah yang penciptanya. Yang ketiga, apakah anda kemauan untuk mencintai Allah dan Rasul? Itu sudah jelas. Sesudah kita syariatnya adalah kita selalu mencintai Allah dan Rasul. Karena yang kita ini diciptakan Allah hanya untuk mencintai Allah dan Rasul. Rasulnya adalah membawa berita. Kalau kata Abi Syukri, membawa berita untuk penyampaian kepada umatnya. Kalau sudah kita mendapatkan, kita tidak mengenal Rasulullah, kita mengenal pada ulama. Seperti kita mengenal Abuya yang telah membawa kita kepada Allah. Contohnya saya, 2006 saya tidak mengenal Allah. Sesudah jumpa Abuya saya mengenal Allah. Dengan hakiki mengenal Allah, berarti tak tahu syarat, tak tahu syariatnya. Kalau tidak tahu syariatnya, bagaimana kita menghadap Allah? Contohnya menghadap Pangdam. Kalau tidak ada dengan ajudannya, tak bisa menghadapnya. Banyak kali rintangan. Inilah makanya kita menghadap Allah, syariatnya harus tahu. Berarti harus melalui ulama-ulamanya. Sekarang ini yang di Banda Aceh banyak ulama-ulama untuk mengenal syariatnya. Selanjutnya, apakah anda terlihat keberadaan Allah dalam pada anda alam semesta? Berarti sudah jelas kita diciptakan oleh Allah. Berarti ada Allah, ada alam. Inilah sekedar saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam istiqamah ke Masjid Raya untuk mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah di Masjid Raya, ada berzikir, menyebut nama Allah setiap hari. Kalau katanya ada hari rugi dan hari laba. Hari rugi kita apa berbuat baik, itu hari laba. Berbuat jahat hari rugi. Kalau kata Abuya hanya 2 jam. 2 jam ke depan apa kita masih ingat Allah? Tidak. Kadang-kadang kita 2 jam ke depan lupa.
pagi sudah melaksanakan salat subuh, balik duhur sekali dengan Allah. Seharusnya kita orang MPDT ini perbaiki akhlak kita utama. Akhlak kita sangat bagus. Baguskan akhlak. Berarti 2 jam sekali harus dengan Allah. Kalau dengan Allah, ingatlah yang mengajarkan, yang bawa kita kepada Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan istighfar kita ini bisa kita istiqamah selalu kepada di masalah ini, kita istiqamah harus hadir selalu misalnya menyebut nama Allah, karena ini Masjid Raya ini adalah zikir ratib sepen yang punya wali agama Aceh. Kalau menyalahkan wali agama Aceh, menyalahkanlah gubernur yang telah mengangkat wali agama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada pemilik mobil Avanza hitam ya, BL 1263 AG. Lampunya hidup terus. Tolong dimatikan agar tidak habis baterai. Mungkin jamaah mobil Avanza BL. Baik, selanjutnya acara pengkajian Tauhid Tasawuf serta zikir ratib seribu tentu nantinya akan langsung disampaikan oleh guru kita Abi Syukri Daud Pango. Kepada guru kami, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Al-Fatihah warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Bapak tanya, kita baca makalah Abuya tiap malam Senin ya. Tanya keberuntungan besar bagi kitanya, walau tanya hanjit bahasa Arab. Jadi kamu tulis dalam sebuah makalah ketika dengan 1 halaman, 1 lembaran. Jadi beruntung sekali. Dah nada muruno dak nahu saraf. Diganto dah baca kita hikam bahasa Arab, kita kitab tasawuf. Jadi tanya kamu ada ngenyan. Laginya. Jadi sudah mencapai ribuan makalah sehingga sudah menjadi beberapa buku. Itu bahan penting bagi kitanya, karena yang ditulis oleh Abuya ajaran ihsan kebanyakan, yaitu tasawuf dan kesufian. Jadi Bapak faedah tanya tak dengar, tak sampaikan ajaran-ajaran tasawufnya, atau tak baca kitab-kitab sufinya. Padahal tanya sendiri namu pak sapat loh, kan? Pu faedah haji, puji tak baca, kan? Jadi na padum bah faedah. Yang pertama Bapak, bahwa menyebut tentang mereka itu, tentang keagungan para sufinya, dan berbicara, membahas tentang ucapan-ucapan mereka, kalam-kalam hikmah mereka itu membawa kita kepada rahmat itu. Jadi drone rahmat ada tanya.
walau danyo jauh sekali masih dari mereka. Dia cikon sufi, kon orang tasawuf, belum dapat beramal dengan baik. Pamannya begitu. Tak bicara soal kitab-kitab mereka, tak kaji atau tak dengar kajian go. Ya Buya sampaikan badanyo itu yastajlibur rahmat, menarik rahmat, menurunkan rahmat kepada gedanyo pendengar. Itu sesuai dengan sebuah hadis Nabi. Ditulis hadis itu dalam kitab Ittihaf, syarah daripada Ihya Imam Al-Ghazali. Inda zikris salihin, saat kita menyebut orang saleh itu turun rahmat, turun itulah bapak-bapak faedah baca nazam. Di antara lain, karena lu tertawajuh pada baca nazamnya Abuya Mudawali memberi nama ubat hati. Dibaca tu nas'alukallahumma ya Allahu bisirri zati ya ghusau summa bi Jibril fa bil masduqi khairil wara. Tetapi kan disuruh baca. Tetapi kan disuruh baca. Maka dalam kitab Sirrus Salikin, dalam kitab Wujud namanya Yusuf An-Nabhani, Syekh Abdul Ghani An-Nabhani. Dan kitab apa namanya Tuhfatus Salikin nanti, ringkasan Ihya Imam Al-Ghazali. Jadi jalan dekat dengan Allah itu ada beberapa. Salah sabohji mengkaji, membaca-baca karya-karya ulama sufi. Jadi bukan dilarang, diperintahkan yang sebenarnya. Dilewat Belanda, waktu tugas dia nanggrotanyo, ya takluk, ya kuasai nanggrotanyo. Itu mereka menyampaikan kekuatan umat Islam berajaran sufi. Jadi upayakan mereka tidak membaca kitab-kitab tasawuf. Lagi Durun Nafis itu dibaca lewat Aceh, lewat Indonesia, karena itu mengajari ajaran tasawuf. Kata orang Belanda, roh Islam itu di tasawuf. Jadi harus dah hilangkan ya. Masalah haji, semayang jamaah segala macam, puasa Ramadan yang beda larang, bah menan juga belah lewatnya. Karena nyahana tasawuf ya, hakikat maksudnya. Tasawufnya di makna akhlak, makna hakik. Barang siapa bersyariat tidak bertasawuf, pamaji berali memaliknya makna tasawuf dengan berhakikat. Baik Bapak-bapak, itu yang pertama. Jadi tanya malam Senin insya-Allah selalu didatangi oleh rahmat. Apalagi malam lain ada jahlom, ada mahlum. Bersemangat becut, ya kan? Bergairah, bermayang-mayang. Faedah lain Bapak, kata kitab tasawuf ini, faedatul ukhra anna kalamahum, kalam para sufi itu boleh jadi didengar oleh orang-orang yang punya hati. Maka dia dapat terbangun oleh mendengarnya. Pamaya kita baca makalah Buno dijelaskan oleh Pak Ilyas, apakah anda sudah dapat memperbaiki nafsu anda? Terkejut hati tanya, karena dia lihat lalai pamaji karena itu tunggu terkejut hati lagi kan, dapat ampunan dosa. Artinya kalam-kalam mereka itu membimbing tanya, maka kita yang membahas dan mendengar itu diampuni dosa. Nyan faedah gitu. Walau tanya bukan mereka. Dipegah kau je benar nanya. Kan? Mereka kadang-kadang masyariat anapah lah mali. Karena dia harus berangkat dari syariat yang benar. Maka Buya sangat anjurkan tanya supaya jangan malas belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Belajar mazhab Ahlussunnah sifat 20.
Ia juga sangat menganjurkan tanya harus belajar hukum-hukum syarak. Kita sembahyangnya, na syarat sah sembahyang, na syarat sembahyang, na rukun leblah, na sunat abad, na sunat hayat, itu harus dipahami. Lagi akan dijelaskan oleh para fuqaha. Faedah lain kedua kan, istighal bi kalamihim, kita tekun mendalami kalam mereka. Kita yang buat balik Pak Haji bang, malam Jumaat kita baca kitab hikam Melayu, ya, atau kitab Iqadul Himam, atau kita baca lain-lain, termasuk kitab Syairus Salikin, yang tekun mendalami kalam-kalam mereka itu membuahkan kuwatul qalbi, kekuatan hati. Maka pentinglah kekuatan dan tetapnya pendirian. Goyang-goyang pendirian biasa dalam kehidupan ni goyang di tengok. Jadi kekuatan hati dan kokoh pendirian itu jika yang membahas dan yang mendengar itu salih. Salihnya orang suluk, orang ka berada bak jalan Allah, kaki ibadah, kaki mujahadah, yang salih nanti. Kita bulan Ramadan baru dayak suluk, tak wajuh, tak puasa, tak tunda, tak kurangi bicara, tak kurangi makan, yang salih nanti. Nah sabah tu salih Buddha nanti, salih pun nanti. Ahli Buddhanya dah dengar-dengar guru pegah, mereka ahli hakikat tapi tidak bersyariat yang baik. Maka ipo blow atagok awaknya, boh pala gok ipo blow sebab tak menurut awaknya tak Allah. Kan? Cu ju atagok, cok ju harta gok karena menurut awaknya harta Allah, demok laju. Hanya salih Buddha lagi. Matanya nasi ibu nalegok salih Buddha lagi. Gali abuya lagi jeci, kenapa makna ji Buddha dari selain Allah. Geci nah kalik pun lagi Buddha terbelut lagi. Kan? Tanya anak Buddha karena tanya anak tak belajar akidah yang baik, fikih yang baik. Mentang tabut rohnya kita yang anak tu talibin, mentang tabut Sabilal Muhtadin, Aqidatun Najin, insyaallah bukan salih Buddha dalam pemahaman yang seperti tadi. Baik Bapak-bapak, jika kita bukan salih dulu, belum biasa, belum masuk ke dalam tarikat, belum suluk, itu orang kalau tekun mendengar ajaran tasawuf, kalam-kalam sufi, maka kan hati mereka bisa gemar kepada akhirat, kan? Dan berpaling hati mereka dari dunia. Bapak, maka aja bergigih ya berdengar aku. Dengar kalaman. Kenapa perang ni? Lagi tanya dengarnya sales pegah bah motor kan ndak haik dah pula mopom kan mopom ya. Oh nyo rebon lagi nyo kelebihan ni. Nyo motor Alphard lagi nyo kelebihan ni. Malah awak pegah ana motor si, ngo anda miu aja. Kan? Hana apa kan? Tanya kamu temeh pemahaman yang bagus. Paling tidak dia akan gemar, maknya nyo napeng ku blow tu. Kan? Ku kumpui peng leh, kayak gitu. Baik Bapak. Ada ini tokoh besar sufi Syekh Junaid namanya, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia pemimpin para sufi ya Bapak. Pada masa beliau dianggap zindik oleh fuqaha pada masa beliau. Nah kita Iqadul Himam itu ratusan ulama fikih menganggap beliau zindik dan kafir, menuduh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya. Abu Hasan As-Sazili juga mengalami hal yang sama daripada fuqaha juga. Dan mandum termasuk Imam Al-Ghazali pernah dituduh menganut agama Majusi pada masa beliau masih hidup. Mati kepegah oleh Imam Ghazali, bengih tak ulama Baghdad akidahnya tauhid. Bukan mutakallimin itu sama dengan orang awam.
Cuma beda mutakalimin bisa mengarang kitab, bisa menyusun dalil-dalil. Orang awam nggak bisa itu. Tapi kekuatan akidahnya sama-sama yakin Tuhan itu adalah Allah. Yang bengeh ke Imam Ghazali. Berarti kepegah lagi nya. Jadi kembali ke ditanya kepada Syekh Junaid, apa faedah menyebut hikayah mereka, ajaran-ajaran mereka? Bagi kitanya, apa faedah ni? Oh na faedah, kata Syekh Junaid. Faedah ni tasbitul qalbi, mengokohkan hati dan menetapkan pendirian. Pendiriannya istiqamah dulu. Sebab pendirian mana mudah je goyang-goyang ni. Karena berat angin bisa goncang ni. Tazalzul nanti. Mungkin dalam kitab Risalah Muawanah. Perlu iman itu ditingkatkan kepada yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Karena iman sekedar iman, mentong sekedar iman itu terjadi tazalzul, goncang. Mejan nego ragu li rezeki pada duduk, susah li tanya ke masa depan. Padahal dia yakin Allah Maha pemberi rezeki, tapi goncang sih tanya tazalzul nanti, goncang keimanan. Nah, pegali Syekh Junaid kokoh pendirian. Tanya istighal, suka menyampaikan atau mendengar kalam-kalam ulama sufi. Baik apa-apa. Ditanya lagi pada Syekh Junaid, mantoh dalil sih? Una dalil ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadaka. Kisah-kisah para nabi itu, kata Quran ini, itu bisa mengokohkan hati. Makanya dia kan disyari penting tak maulid kan, buka maulid tu kisah para nabi. Ai penceramah tanya oleh tu gaduh ke apa gak lawak kanya aju-ajuinan wajib mati mimbar, bandu wajib ke buka lawak. Kan? Padahalnya momen penting kan untuk menyampaikan ajaran nabi, tak ikut nabi, ikut secara zahir, ikut nabi secara batin. Apa kesusahan para nabi, mengangkut nabi, itu kata Quran nusabbitu bihi fuadaka. Maka jika berbicara soal pewaris para nabi lagi anjir kokoh hati tanya kaya apa mir ya lagi om setakit-takit ulai baca kau dah terkeun ju le lapung kon jadi apa kenapa kagado oleh Allah Bandung pun tapi kita kekelagak kalimat walau tu umah mau macam tu. Pokok je ucapan je kan tak? Aku dah fikir panjang dah. Kaya malima, gimana malima? Aku dah fikir panjang dah kali malima. Sekona Allah saja. Ya mantap. Nyan contoh menggambarkan kekuatan hati. Keun yu lengoh apa ngoh? Kalau ke nampak. Jadi diangkat ajaran sufi dipersoalkan. Diangkat bola hana sop karun ya turnamen bola penaloman konser ya pamaji hana ribut hana so ribut pajan ribut betul bacanya kau cukup kacau tapi kon dia Aceh di nanggro lain kayak gitu apa-apa padahal nyoknya haji. Yang kerja penting nak baca ajaran-ajaran sufi Syekh Abdul Qadir Jalani, riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Jalani, modern-modernan ni. Kokoh hati tanya. Walaupun ni roh nama Allah lah. Anak apa kan? Biar aku biasa menyita yang lagi magek sangka kita tanya anak apa kan. Lu kali get sangka lagi yo aja i balun. Anak miat takit. Habis umur dulu aja. Jadi kan kembali makan. Faedatul ukhra, faedah lain kita baca ajaran-ajaran sufian. Itu bisa menghancurkan ujub yang nak tanya.
Hatta dengan orang agama yang paling sempurna itu agama orang sufi. Yang paling sempurna beragama itu mereka. Kan? Nah, buat kita baca hikam bama kita baca niku. Ya. Atau hikaman. Man ta bacanya nampak le dia niku. Misalnya lom tak pahamian tapi ke gap tak selamanya dengan kitab baca dengan nak semayan jamaah baca nak belum semen dua bosak ke masjid tapi kita kan mantap tak beragama bantap baca ajaran-ajaran sufinya ternyata neon gua nampak siapa lom contoh dah baca hikam bawai kagak pegaju berpegang kepada amal syirik khafi mana lepas lah tanya berpegang kepada amal. Itu dia. Jadi bisa merusakkan, menghancurkan ujub yang nak tanya. Nampak orang ujub pak. Lebih kurang lagi terlihat kelebihan dan lupa kepada sumber. Mana kelebihan yang nak tanya? Hana tinggal tanya yang ujub lagi. Maka perlu kepada zikrul minnah. Mengingat karunia sedikit lagi dan menghancurkan takabur yang nak tanya. Takabur dia hancur dulu kita baca kalam-kalam mereka. Ya takabur tak tanya, sombong tak tanya kadang-kadang. Bantah baca ajaran-ajaran awaknya nak tepu sombong lero dulu. Banu. Ya. Kita baca hadis al ulama warasatul Ambiya, mana tak baca kitab Bajuri, kita pertama judul dalam hadisnya. Padahalnya hadisnya kata kitab tasawuf, al-ulama yang dimaksud orang sufi, orang khawas, kon sekedar bisa baca kitab. Ni bantah bacanya umat. Ternyata tanya hana mupat sapat. Hana mupat sapat. Wa tambihan ala taksirih. Dan waktu kita baca karya-karya mereka, dia membangunkan kelalaian tanya. Umalale tak lagu tanya. Padahal dia kata ibadah tapi bantah baca kitab Qadul Imam, bantah baca kitab tasawuf. Ternyata tanya kita mau dalam kelompok lalai. Kita baca makalah Abuya lama. Apakah anda sudah bertaubat? Mesti jawab tiga orang ya Ali. Apakah anda sudah dapat menghilangkan cinta dunia dalam hati? Apakah anda sudah dapat memperbaiki nafsu? Dibaca dan renungi ini. Tak serius sih, ya? Terjawab juga tidak jawabannya. Mbak Nagu. Sepanjang dia jawab tidak setelah dah pahami makna taubat. Hana mudah taubat pak. Sehingga kan dalam kitab Minhajul Abidin. Minhaj kamu buat pesantren dua buah Minhajul Talibin yang Imam Nawawi fikih yang Minhajul Abidin syarah ji Sirajul Talibin yang kon pasal taubat gitu leh akabah taubat berarti jalan sukar menempuh jalan taubat. Mama kaji nama cerita lagi ditanya lagi faedah lain ditanya kepada Ustaz tarik sufi besar Abi Ali Ad-Daqqaq, apakah faedah dah dengar kita tasawuf? Padahal tanya golong tamai kam dulih-dulihan tu. Ya, berhala tak faedah ji. Jika dia pencari, maka dia akan meningkatkan pencariannya. Dia memahami itu akan menguatkan himmahnya. Dan dia jika ujub dengan amal dan dengan taat, hancur ujubnya. Dan jika dia takabur, hancur takaburnya. Dan jika dia lalai, terlihat kelalaiannya. Faedah kata Abi Ali Ad-Daqqaq, waliullah sufi besar. Kan baca tu. Faedah yang lain, faedatul ukhra, berbimbang istighal atau tekun menyibukkan diri dengan membaca atau mendengar karya-karya mereka
itu membuahkan cinta kepada mereka. Nya nawak pegah bah bola tapi tunggu bek nak tanya lekah nak galak ke bola hana payah tanya kan. Saya kai duk kai pegah beklam sana tai perlu sini. Bak minit sekian, 6 minit lah muli. Kan bak minit sekian itik lengon ji, pula kita mau langgawang juga. Nya bek tanya lekah nak galak ke bola. Bek tanya sakit yang dia tanya kan. Cik tengah pegah je kan, tengah pemak. Maka je dia buat menyukai kita baca-baca ajaran mereka, ajaran Karim Al-Jili, tapi benar pembimbing, kan? Ajaran yang kita hikam. Nya nak demai larang bek tu hikam karena nya kon makanan tanya ke awak demai tegur-tegur. Padahal yang aturan ni nebaca yang betul je. Cuman bek tua dia belajar dasar akidah, fikih tu enggak boleh tinggal. Kaji tu. Tiap-tiap insan dia akan dikumpul hari kiamat bersama orang yang ia cintai. Maka ada bukan orang lalai ngon jabatan sampai hampir beragama dengan baik, nyang Firaun dikumpul. Orang lalai ngon harta, bisnis sampai hampir mejak belajar, hampir mejak menzikir, hampir mejak taubat, sibuk dengan bisnis. Nyan urang kiamat kumpul dengan Karun tu. Kon Karun kata kitab Tanwir Quluban. Karena mereka dari sikap mereka itu mereka memperlihatkan cinta kepada Firaun. Dari sikap mereka memperlihatkan cinta kepada Karun. Nyata baca ajaran tasawuf walaupun tanya ujiuh mantan dari tasawuf itu, maka timbul cinta kepada mereka. Setiap insan dikumpul bersama dengan orang yang ia cintai. Almar'u dalil hadis ma'aman ahabba. Seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Ya nunggu. Mudah-mudahan tanya di ngawaknya tengok. Kan? Ngabuya tanya. Roh lagi juga apa? Khabar Mir. Kiamat ke di umum tengok. Yang ku pesal lah warga-reka malam Senin ke dia kan curga juga ke. Sajan Karim Al-Jili. Kan? Wali ku tak ngan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, kan? Pak Ilyas ngan Abu Bakar Siddiq. Ya, karena nak kengkeng tapi fabil masduqi. Ya kan? Bisiri zati ya gausahu. Mudah-mudahan tanya. Mudah-mudahan dah doakan tapi bergebri selamat oleh Allah dan bak mengumpul bersama mereka. Ya amban. Yang kali yang menggulung-gulung anda jelak ni saya tinggal kali. Manda ketupa lagi orang kupiuh-piuh malam Senin. Maka pelau amin lagi. Ya amin menggulung-gulung. Kan? Amin. Amin mek menggulung-gulung, berpasti je. Kaji nunggu baca tu. Faedah la ilm kan tasyabbuh nanti. Apa namanya? Tasyabbuh, menyerupai diri dengan mereka nunggu. Orang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang suka meniru-niru bang, yang sabah kelompok Ya baik dia. Main bola kan. Tengok mana cara main bola. Yang kali Cok, bola pelung-pelung pakai baju sepatu bola, baju bola, pelung-pelung ke roba lapangan. Mereka enggak terus tipak dah. Yang kelompok bola aja gitu. Karena pehiro apa dia. Nah, tanya ada pehi cedera tunggu. Kan? Ngonsa ada pehiro yang ke awaknya. Awaknya khusyuk mazikir. Karena awaknya hanali dalam hati cinta keduanya. Kan? Dia khusyuk sirah bang. La ilaha illallah. Ikan la lego kepala ke khusyuk dak wali dak karim. Padahal kan depot lah boleh. Umpama haji ya. Wali menancik la ilaha illallah. Beliau dia tu maju long. Ambat. Nyan je cik kan. Karena nyan dikira tasyabbuh. Kan go fa wa man tasyabbaha biqaumin so pehi-pehira dengan sabah kaum dikira kaumnya. Kira apa lihat?
InsyaAllah ya. Malai-malai. Aku bid laju wali ku. Ha? Karena doa mereka. Yang kalau Junaid Al-Baghdadi ya. Azimu may yad'a khala haula'i walau kaziban. Hormatilah orang yang mengaku diri karena hal. Lo nunggu kaidu ajaran sufi yang balun. Kon wawasan li memang kalau rasa akan karena awak pegah-pegah lagi kan. Pegah li Imam Junaid nehormati dan nepatihan walau sulit je. Ya wali kata raja, di bawah di dah mana duduk lagi. Tengah lu penyum nunggu kaidu baju-baju. Kan? So pegah kan? Wali udah raja, padahal dengar kengkul. Umpama haji kan sulit kan. Patih lah juga ke pegawai Syekh Junaid. Takkan you patih kepada sulit, ya kan? Karena kalau tidak dia punya kemauan ke kelompoknya, ya kan? Maka dia hai pegah bahnya. Wate dipegah-pegah bahnya menunjuki jigalak kawaknya. Maka you hormati. Wajib. Nak nampak orang masuk ni. Faham haji kan? Nah awak tanya awak pegah kan? So pegah wali ulai kari pegah. Lu Nabi selama gabung beriti pepu yang lu nit mentang. Lu nit motor sebab truk li. Kan? Lu nit peng truk li. Maka itu memang lu ajaran tasawufnya. Nyan patih kan? Walau wali ulai kari sulit. You patih. Pakai ibadah karena bak gepegahnya menunjuki katnya galak ke ajarannya. Ina nengguan yang kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya. Yang kaji mulai pegah juga li. Tapi pegah bawa nak ikut malam Senin malam awaknya betul kan. Baru ya. Itu dia. Maka kaji nenggu nyana orang mengaku. Bagus itu. Jika baca ada lagi awak pegah bah bola puno kan bang menunjuki jihok galak ke bola maka jika foto lah rumah ji foto Ronaldo ilah foto bandit-banditan ilah agak mesti kon foto tanya ilah balik foto lu kau ji ilah bapak dapur si on kan nak kon bak ruang tamu dah nyo inu lilah tu kalau rumah je kalau inu lilah rumah dah Moji, nyamban. Jadi foto, Jadi tanya benar foto Pak Ilyas rumah siapa-siapa. Kayak Abdul Abu Yato, boleh ya. Karena pencinta Abu Ya. Dah foto wali daraja siapa? Pak sampai Pak Ilyas. Foto kuali. Penting kan untuk pemasyhur. Kaji apa baca dan tunggu faedatul ukhra baca tu kabeh. Orang yang berbicara dengan kalam mereka dan pendengar lagi tanya bukan pendengar tapi itu tunggu mempengaruhi batin secara pasti walau kita tidak menyadari. Hana sadar pupu yang kita mong bos ni. Hana sadar nyan kana pengaruh. Pati lu tanya nak pengaruh ju siapa di pebut lia buya ju hana kan kona. Akan aku nampak kepegah ditanya kepada para guru kan orang yang baca Quran hana gitu arti ji nyan na manfaat ditanya nyan saban ngawak minum obat kan tetapi dia tidak tahu apa yang dia minum nyan na pengaruh kali orang batu dah alamat tu dia pak wali belakang ngujuk tu ubat batu hana tetepu tanya nyan ubat tanya wajib ubat batu hana mpu mana fikir dia permen nyan pun mempengaruhi penyakit pengaruh lagi ajaran tasawuf bapak jadi bawa-bawa orang
Kemudian bercuti tunggu faedatul ukhra, ucapan mereka menjadi mursyid, menjadi petunjuk bagi tanya, kan? Alanya ditanya lagi di sini kepada para sufi, menyohanale urun pembimbing, alhamdulillah kayo na abu ya. Yang pun tak pelaku. Bacalah kalam-kalam mereka, bacalah kitab-kitab mereka. Menunggu. Kemudian faedatul ukhra yang terakhir, orang yang berbicara soal itu atau pendengar, jika dia sultan, jika dia pemimpin, atau dia tokoh panutan, maka dia akan dihormati oleh masyarakat, disegani oleh masyarakat. Menyob urangnya pemimpin dan galak ke ajaran sufi, atau dia tokoh dalam pemerintahan, maka dia akan dihormati dan disegani oleh masyarakat. Ini kata kitab apa namanya, Halur Rumus namanya, seorang ulama sufi besar penulis. Lagi contoh zaman kan Iskandar Muda. Karena mudanya Aceh itu menjadi besar tak pengaruh bak masa dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Iskandar Mudanya waktu remaja diajari ajaran tasawuf. Galam je ke sultan, le ulama sufi dari luar Nanggro datang ke Aceh, tu dia belajar waktu remaja. Jadi beliau kaji ke sultan, beliau mengangkat ajaran tasawuf. Maka mufti kerajaan atau wali agama lah, atau pemimpin agama pada waktu itu di Aceh sufi, yaitu Syekh Samsuddin Sumatrani, murid daripada Syekh Hamzah Fansuri dulu. Itu saya baca buku sejarah apa namanya, wasiat-wasiat para pemimpin di Nusantara, hanya salah lu judulnya, saya baca di Aceh. Jadi kan ada resam pemerintahan kerajaan itu dibuat oleh Sultan Iskandar Muda. Salah sabohji adalah di seluruh Aceh menasah masjid wajib berratib. Itu amanah sultan dalam buku yang membaca. Jadi Bandung Nanggro, Bandung daerah di Aceh, diperintah oleh sultan membaca zikir banyak-banyak. Madinya tengok keleo ratib di seribe. Ndak mantong sultan tang jaji malam Senin ya. Kan dia dukung ratib, ada baca zikir banyak-banyak. Makai pemimpin Pak, lagi doanya guru gubernur tanya Pak Muzakir Manaf atau siapa saja, bupati-bupati, wali kota, kecil-kecil juga mendukung ajarannya. Karena kan nampak kepekalan kita, jika mereka pemimpin dan tokoh panutan, masyarakat gemar kepada mereka, hormat kepada mereka. Dan itu terbukti dalam sejarah-sejarah. Nah, itulah bapak-bapak, tengku-tengku faedah dah baca makalah Abuya, faedah dah baca kitab-kitab tasawuf, walau kita belum dapat mengamalkan seperti amalan mereka, apalagi sudah dapat diamalkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada guru kita Abi Haji Syukri Daud Pango yang telah menyampaikan tausiah mau'idah agama. Mudah-mudahan dapat kita cerna oleh pikiran kita dan diamalkan oleh anggota tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah,
kami beritahukan ada tercecer sebuah dompet atas nama M. Jamin, ya, Arongan, Aceh Barat, Melabu. Mungkin jamaah nanti kalau enggak ada orang kami titip di pihak panitia Masjid Raya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu salat sunat taubat beserta zikir dan tawajuh dipimpin langsung oleh Abi Hamdani. Pada Abi Hamdani, Balai Gunung Hakikat, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih.